kabarmu? Mungkinkah kini ku temui dirimu yang aku cintai? Tertulis kisah cerita kita begitu indah, masa laluku. Dia menangis di pelukanku, lalu berkata, pertahankan aku. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Apa kabar, Pak Zen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Zen. Sudah lama gak jumpa, dan ini jumpa yang kedua kali kita di online di channel Planet Traksi. Pak Zen, terima kasih sudah berkenan hadir untuk kedua kalinya. Memang tema yang mau kita minta nih Bapak sebagai narasumber kami, Pak. Sama Pak, seperti sebelumnya, mungkin kalau nggak salah di vlog nomor 2 atau nomor 3 mengenai skema sewa Bapak alat berat itu ya Pak ya. Di dalamnya kan itu pasti ada klausal mengenai periodik servis gitu ya Pak Zen ya. Apapun lah alat berat tersebut. Ya, karena itu bagian dari layanan yang diberikan oleh pihak Bapak ya kepada penyewa gitu ya Pak ya. Dan satu paket ya. Berarti kalau boleh dikatakan itu termasuk SDM mekaniknya ya Pak ya, kira-kira ya Pak ya. Nah, nanti kalau Bapak tidak keberatan, nanti mungkin seperti apa sih tata kelolanya gitu ya Pak, karena kami melihat unit ini dilepas, kemudian Bapak memantau secara remote kan, boleh dikatakan gitu ya. Sementara indikator-indikator dari jatuh temponya perawatan atau periodic service perawatan berkala itu adalah dari hour meter gitu kan Pak ya. Nah, apakah itu berlaku juga yang namanya format daily checklist gitu loh Pak, P2H daily checklist yang Bapak remote, kemudian sehingga bisa menyiapkan semua perencanaan dari periodic service itu seperti komponen, seperti SDM mekanik di tempat yang jauh tentunya kan Pak, tempat yang jauh. Nah, seperti itu. Dari saya ini masih mungkin bisa menjadi sumber informasi ya kepada pemirsa Planet Traksi dan pemangku kepentingan yang ada di Planet Traksi, terutama dari dunia traksi gitu Pak. Nah, seperti itu sih Pak Zen, karena kan tata kelolanya ini cukup spesifik, dan mobilisasi material itu seperti oli itu kalau alat berat kan nggak seliter 2 liter tapi puluhan liter gitu ya Pak ya. Nah, itu seperti bagaimana Pak di tempat-tempat yang pelosok lagi gitu Pak. Monggo Pak Zen, monggo Pak. Terima kasih Pak Zen. Yeah. Tadi mengenai maintenance alat-alat Ya. yang kita lakukan, pengalaman dalam hal kendala alat Mungkin ini Pak. yang Iya, mohon maaf mikrofonnya Pak. kita Ya. ketahui ya, Iya. maintenance alat kan berbeda dengan mobil ataupun dengan Truk. dari kendaraannya yang lainnya. Iya. Alat-alat biasanya kecepatan ada di tambang, ada di kebun, ada di tempat-tempat yang untuk spot dengan alat-alat berat. Iya. Ya, Betul Pak. ya kadang-kadang ada cukup jauh dari kota ya, yang merupakan spot tersendiri. Iya. Yang kita lakukan di kita. Ya tadi disampaikan Pak Jo, kita menyiapkan satu paket ya. Iya. Teknik, spare part, kemudian kendaraan spot, Iya. kemudian tenaga operasional yang awasi perawatan Pak ya. Iya. Harganya kendaraan. Betul. Benar-benar harus disupport dengan baik ya. Betul Pak. Perawatannya harus baik, Benar. juga merupakan manajemen dibandingkan dengan yang lain yang lebih kecil. Iya. Dengan mobil kita bawa dealer atau apa, alat berat kan tidak semua bisa kebawakan tidak Pak. Benar. Apalagi yang menggunakan track link. Iya, ya betul. Iya.
akan kebutuhan biaya dan effort sangat besar apabila dibawa ke daripada ATPM. Betul, Pak. Ya. Itu yang pertama kita siapkan saat kita alat berat itu ya. Iya. Kita menyiapkan sumber dulu ya. Daripada panik, Ya. sumber daya manusia, Iya. kemudian spare part, Iya. dan kendaraan support lainnya ya. Oke. Mobil, ya, kemudian fuel truck, ya kita siapkan juga ya. Oke. Untuk cover area yang luas, biasanya kita menyiapkan area support, Pak. Oke. Itu ada peragaan, Iya. kita siapkan juga spare part, Iya. siapkan olinya, Iya. juga material on site lah ya. Oke. Pengelolaan tempat tersebut. Ya. Baik. Ya, pengeluaran spare part, pengeluaran barang-barang yang digunakan dengan maintenance Iya. jadi motor lebih baik dilaporkan dengan baik ke pusat. Oke. Ya. Karena nilai-nilai support daripada alat tidak ada yang murah, Pak Cuk. Benar sekali, Pak. Ya, karena ratusan ribu tuntutannya sampai jutaan untuk alat dinermatnya ya. Benar, Pak. Benar, Pak. Ya. Biasanya kita di lapangan menerapkan yang namanya maintenance ada di beberapa tipe, Pak. Ya. Itu yang pertama itu dari maintenance. Daily maintenance. Ya, kemudian yang kedua regular maintenance. Apa, Pak? Regular. Dan yang kedua regular maintenance Oke. ya, seperti dari 360, Iya. 400, Ya. 1000 dan 2000. Ya. Dan juga ada maintenance schedule light, kemudian komponen atau overhaul. Oh. Schedule maintenance ya itu disebut Bapak ya. Ya. Oke, oke. Ya, schedule maintenance ya. Ya. Mhm. Kemudian untuk yang pertama yang daily maintenance. Iya. Daily maintenance biasanya dilakukan oleh operator ya. Iya. Saat dia belum melakukan nasi, Oke. dia pagi hari atau dia saat cek shift kalau tambang, Pak. Oke, Ya. betul. Di pagi hari biasanya operator sebelum mulai pekerjaan Iya. diminta untuk support pada kondisinya seperti apa, ya apapun tekniknya kencangannya seperti apa, Iya, iya, ada iya. kebocoran enggak, dibantu Checklist ya, Pak ya? dengan checklist Iya, iya. yang telah kita siapkan. Siap, siap. Dia harus melaporkan tiap harinya untuk tahu kondisi alatnya bagus atau tidak, layak atau tidak untuk beroperasi. Oh gitu. Dan itu maaf Pak Zen, boleh saya potong sebentar ya. Jadi laporannya itu harian ya dikatakan Pak Zen tadi ya? Ya, kalau daily harian harus harian, nanti diperlukan oleh Kormen atau supervisor, Iya. diperlukan laporan disimpan oleh admin atau diarsipkan oleh admin. Oh, Di sistem itu kita bisa monitor untuk korbannya Pak. Karena Oh, benar. kan yang kita tekankan korban Pak. Iya. Benar. Mulai yang sampai dengan dia selesai, Sampai dia berapa jam nanti dia kerja, jangan Betul. isinya jadi Oh, ya. termasuk Awal ya. betul maaf Pak. Sampai akhirnya nanti dia harus Oke. Pak Zen, saya tadi tertarik yang dikatakan koordinasi hariannya di situ ada apa penyelia atau supervisor. Itu memang berarti kerjasama dengan penyewa yang ada di lokasi ya Pak ya? Karena kan populasi itu kadang bisa banyak secara apa namanya besar gitu ya untuk produksinya, atau memang populasi hanya hitungan jari kan ada yang kayak gitu ya Pak Zen ya? Nah, Betul. penyelia atau si supervisor itu tadi ya kerjasama dengan penyewa juga ya dalam hal koordinasi harian tadi ya Pak ya? Tuh, jadi gini, Oke. kalau untuk populasi yang banyak, biasanya kita tempatkan PDN. Oke. Kita mulai kerjaan, Foreman Komandor. konsentrasi tempat kayak di tambang, Pak. Ya. Itu struktur berjalan lengkap. Jadi bisa kita mulai harinya, Iya. kita ambil kesimpulan. Iya. Ada tempat mungkin yang bisa diterima Pak Cu, ya. Karena ada ya. Kita percayakan ke customer. Oke. Harian report, harian dari inspeksi dari operator. Daily inspection. Oke. Tujuan atau mungkin bulan diambil oleh kita yang
konservasi atau belum naik gitu Pak. Itu yang kondisinya remote ataupun dalam kondisi hanya ada satu berdoa. Maaf Pak, agak maju. Oke. Ya, Ya, baik. Yang sudah. itu yang perawatan dari ya Pak ya, perawatan. Ya, Kemudian ada lagi yang namanya perawatan reguler. ya, reguler. Perawatan reguler itu sintetan yang dilakukan secara berkala. Iya, Ketentuan dari ATM atau ya, dari pabrik ya. ya, Kali dia harus harus dilakukan perawatan secara reguler. ya, Ya, secara umum biasanya sekarang ada di bawah 50, ya, 100, ya, dan juga 2000. ya. Tapi dalam modern yang terbaru sekarang kayak model yang informasi Komen. atau mungkin brand yang lain, 150 punya agar olinya sampai dengan 100. Mesin yang sudah di development yang jadi regular meternya akan hemat di sistem. Oh maaf Pak, agak dikit. Ya. Jadi dia tidak lagi kelipatan 250, tapi hanya filter saja di 250, namun olinya Ya. masih bisa di-extend hingga 500 HM tadi Pak ya? Oh. Oke. Kondisi di mana kondisi solar biasanya bagian hanya untuk fuel filter ataupun water separator. Oh, water separator dan fuel filter, oke. Solar Indonesia kan Iya. di barat ataupun Eropa. Iya, Mana kualitas. standarnya sangat tinggi daripada hidupnya ya. Iya, secara kualitas ya. Ya, bagian filter biasanya 80 Ya, oli dan filter dapat di 500. oke. Itu secara regular maintenance. Ya. Untuk di regular kantung pintunya apa? Akan di 250, hanya tidak akan banyak 500 watt. Ya. Beda lagi dengan yang 1000 kan? Ya. Beda lagi dengan yang di 500 biasanya hanya oli dan filternya dan respon. Iya. Kemudian di 500 itu ada tambahan tegangan daripada oli-oli yang oli transmisi, gitu. Ya, menggunakan dengan baik. Baik, Pak. Kemudian untuk di 1000 ada penambahan teknologi, ada penggantian rep, motor, seperti itu. Oke. Itu 2000 iya. penambahan penggantian oli itu sendiri. Dan kemudian ada item khusus yang dilakukan oleh Dan di final drive sendiri kan itu ya pasti olinya akan berbeda dengan engine gitu ya Pak ya, transmisi dan sebagainya. Nah, itu mobilisasinya gimana tuh Pak? Stoknya juga dan sebagainya itu Pak? Ya, makanya kita biasanya forecast Pak ya. Oke, forecast. Ya. Seperti ketahui rata-rata servis mesin kita itu berapa lama? Iya. Jadi tahu rata-rata proses bulan kalau melakukan forecast dengan 2000, 4000 kalau oli bisa kita sendiri dengan kalikan jumlah total. Jadi kita bisa ini apa dikatakan dalam 3 bulan ke depan. Oke. Ya. Baik. Kita akan dihemat di sisi Betul. dihemat di Pembelian. Unitnya. Oke. Karena saya yakin Bapak punya alat ada yang disewa oleh kayak forestry atau logging kan Pak ya, yang benar-benar masuk di pelosok gitu Pak, pelosok apa istilahnya pedalaman gitu kan Pak, yang manusia aja jarang lewat gitu loh Pak, ibaratnya ya. Iya.
Nah itu forecasting tadi ya, dan di stok gitu ya Pak ya? Oke. Iya benar. Karena memang itu benar Pak, itu harus selaras itu Pak, harus sejalan itu Pak. Kalau ganti oli filternya enggak, ada yang kayak gitu kan, ada yang ganti oli tapi filternya cuma dicuci pakai solar kan, ada juga yang kayak gitu ya Pak ya. Ada juga, sehingga partikel yang tadinya mikron untuk tapis menapis malah jadi udah kayak milimeter kan kalau kita cuci terus gitu kan Pak ya. Ya itu bisa dibayangkan gitu loh Pak, betapa apa ya namanya, suatu effort yang khusus ya untuk di pelosok pedalaman itu. Kalau dikatakan oleh Pak Zen itu memang bisa di forecasting, berarti akan terjadi efisiensi dari sisi pembelian gitu kan Pak. Secara pembelian kan volumenya juga akan lebih, kemudian juga mobilisasi unit yang di pelosok itu pun juga tidak terlalu sering ya Pak, frekuensinya mungkin setahun 2 kali lah gitu ya Pak ya, boleh dibilang ya Pak ya, setahun 2 kali. Itu sih kalau saya ngebayangin, dan saya bisa menyimpulkan dari yang Bapak katakan tadi gitu ya Pak. Ya, biasanya kita buat ini Pak konsumen. Consignment, oke. Ya, betul ya. Ya. Kita siapkan mereka Ya. kemudian lain, beri, kemudian air api, ataupun ya hal yang berhubungan dengan itu kan. Nah, cara reguler, refill, penempatnya sehingga sampai daripada makan ada cukup. Iya. Artinya untuk alatnya tersebar, apa? Iya. Yang Dan yang sangat iya, kita kadang dari EPM benar. Memerlukan satu Iya, benar Pak. setiap saat bisa baik. Iya. Yang dikatakan Bapak tadi seperti grease, oli SAE 10, SAE 40, SAE 90 itu boleh dikatakan kan common use ya, artinya material yang bisa digunakan bersama ya, akizur gitu ya Pak ya. Namun untuk kayak filter gitu ya, air cleaner ya kan Pak, water separator yang Bapak katakan tadi, setiap merek kan akan memiliki beda, bukan common use gitu ya Pak ya. Nah, Bapak juga unit boleh dikatakan kan juga bermacam varian atau bermacam merek ya Pak, tidak hanya satu merek kan di lokasi ya Pak ya. Dan komitmen Bapak sebagai manajemen dari alat sewa, alat berat yang disewakan, itu tetap dilakukan penggantian secara total ya Pak ya, nggak bisa akal-akalan lah Pak ya, ibaratnya ya, unit yang ada di lokasi yang dalam gitu Pak ya, di pedalaman. Betul Pak, jadi kita katakan ke tim lapangan kita bahwa kita panduan ataupun standar maintenance Ya. yang sesuai dengan APM. Oh ya. Ya. Makanya kita siapkan juga deteksi saat maintenance Pak. Oke. Itu ada cek item listnya, Ya. juga melakukan item per item mana yang dilakukan. Oke. Itu harus dilaporkan. Misalkan dari ada yang tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Itu harus ada dokumen atau seperti apa bisa terlewat, apa nama dapat tidak ada, yang tidak ada karena akan dilakukan evaluasi. Oke. Dan kemudian tidak betul lagi untuk evaluasi yang lewat. Iya. Makanya hukumnya adalah daripada cek servis yang sudah ditentukan oleh APM. Oh baik. Itu dilaksanakan oleh Anies. Hingga unit perawatan oleh tim mekanik yang berapa. Oke. Dan itu komit ya Pak ya, dari manajemen Bapak itu komit banget ya mengenai semua spare Sangat part. komit Pak. Oke. Memang alat adalah alat yang investasi mahal. Betul. Ya, apabila ada kerusakan, sebab memerlukan biaya yang lebih Oh mahal. ya, betul. Ya, Betul. ini sudah dilakukan tentang
alat akan betul lebih mahal. Iya, setuju Pak. Itu kan biaya yang jauh lebih mahal. Benar. Baik karena Benar, pengobatan itu lebih mahal daripada pencegahan, betul Pak? betul sekali. Korektif ya Pak ya. Dan termasuk gini ya Pak ya, karena Bapak itu udah yakin, sudah nyatakan bahwa itu adalah komitmen gitu ya dari manajemen perusahaan sewa alat berat, itu tidak ada apa istilahnya toleransi terhadap kualitas spare part gitu ya, sesuai standarisasi dari agen tunggal ya Pak ya, agen tunggal merek, pemegang mereknya gitu kan Pak. Dan itu Bapak juga lakukan skema kerjasama konsinyasi atau consignment ada di area gitu ya, kalau bisa di drop gitu ya, dengan genuine gitu ya Pak ya. Saya memakai yang setara dengan genuine. Oh, OEM-nya. Oke. OEM-nya ya. Iya. Menilai kualitas daripada part itu. Baik. Benar sekali Pak. Ya itu semua risikonya sudah diukur lah sama Pak Zen dan manajemen lah dari tempat BSN ya. Satu lagi Pak, boleh ya pertanyaannya? Tadi itu adalah langkah antisipatif melalui periodik service gitu ya, termasuk pengadaannya, karena pengadaan tuh rumit sekali memang Pak, kalau nggak dilakukan gitu ya Pak ya, berdampaknya akan kemana-mana. Tapi gini Pak, ini dalam satu kondisi yang sangat spesifik, katakanlah sudah terjadi suatu langkah korektif yaitu tindakan pengobatan, misalnya di undercarriage Pak, undercarriage ya, yang namanya trackling itu kalau udah kita tahu sendiri rusak itu kan sedih Pak ya, karena selain harga mahal, kemudian juga pekerjaannya berat gitu ya untuk melakukan korektif, termasuk juga pengadaannya juga atau mobilisasinya pun berat gitu ya. Nah, misalnya terjadi kerusakan pada sprocket, kemudian tracklingnya, si busing dan sebagainya yang mau nggak mau harus diganti. Itu pun juga dilakukan ya Pak ya, kalau memang terjadi kerusakan itu Pak yang tidak terjadwal atau unschedule gitu Pak. Makanya itu sangat penting adanya yang item ketiga ya. Ya. Sehingga yang namanya itu yang disampaikan Pak itu tidak dilakukan. Jadi saat dia maintenance Ya. Ini kan melakukan inspeksi secara total Pak. Oh baik sekalian. Dia akan menyampaikan teman-teman yang jadi eksekusi pada saat dia melakukan maintenance tersebut. Ya. Yang namanya backlog ataupun saran perbaikan yang bisa dilakukan waktu berikutnya atau di instansi berikutnya. Dan ya. Saat schedule maintenance dilakukan. Dan itu disampaikan kepada yang disampaikan Pak Cu. Pada saat mungkin mulai 1000 jam dari operasi iya. tadi harus sudah mulai melakukan penurunan Pak. Penurunan daripada undercarriage itu. Track-rollernya berapa, maksudnya berapa persen, kemudian sprocketnya tingkat keausahannya berapa persen, kemudian tracklingnya motor berapa persen, adjusternya. Iya. yang diukur. Kita bisa prediksi undercarriage kapan bisa dilakukan penggantian. Nah, iya. Itu yang namanya schedule beneran Pak. Jadi pas saat AM 4000, AM 6000 itu kan penggantian untuk meminimalkan terjadinya perubahan undercarriage yang schedule yang tadi disampaikan oleh Pak Cu. Oh iya. Ya, karena itu nanti akan koordinasi dengan si penyewa ya Pak ya, akan ada perencanaan overhaul schedule maintenance yang akan memakan waktu seminggu gitu ya, sehingga begini gitu ya Pak ya. Kita akan menginformasikan satu alat selama berapa lama ada proses penggantian namanya akan akrilik, penggantian biar bocor. Ya, kita bisa antisipasi kebutuhan daripada customer baru karena adanya dari kita Pak. Baik, kalau kayak gitu Pak, jadi saya clear Pak dengan apa namanya tata kelola yang dilakukan oleh Bapak terhadap aset gitu ya, bahwa di sini memang top manajemen yang ada di pihak Bapak ini komit gitu terhadap situasi-situasi dengan melakukan langkah antisipatif gitu ya. Situasi di lapangan itu kan beda ya Pak, lapangan di hutan, lapangan di tanah rawa, lapangan situasinya beda-beda gitu, dan Bapak sudah melakukan langkah antisipatif pertama dengan harian tadi daily checklist ya kan Pak, terus ada regular maintenance gitu kan Pak,
Kemudian yang terakhir itu ya itu tadi ya schedule maintenance gitu ya, yang sifatnya korektif gitu ya Pak ya. Tapi itu semuanya masih dalam kerangka perencanaan, bisa direncanakan, bisa di forecasting gitu ya Pak ya, termasuk si pengadaannya. Ya, baik kalau gitu Pak Zen. Jadi, oh ya satu lagi boleh ya Pak Zen. Jadi ada Boleh lanjut. karena durasinya udah lumayan ini Pak, udah 26. Jadi gini Pak, pernah disinggung dalam vlog Bapak sebelumnya itu ada apa ya namanya yang dilakukan oleh penyewa Bapak itu tanpa koordinasi, tahu-tahu menggunakan dalam lebih gitu ya dari perjanjian, misalnya sehari 8 jam, sehari 10 jam, ternyata kerja sampai malam juga gitu. Itu Bapak kan tetap mengetahui ya dari HM tadi ya yang terekam pada saat keluar dan saat masuk gitu ya Pak, dan dikirim gitu ya Pak. Nah itu apa tuh Pak yang bisa dilakukan tindakannya itu Pak? Karena itu kan operator Bapak atau foreman Bapak atau PIC dari perusahaan Bapak nggak bisa apa-apa kalau usernya itu berkehendak gitu Pak. Ya, kalau untuk mental itu ada dua tipe Pak. Iya. Ya. Yang satu lamsam, yang satu BHM. Oke, Kalau yang langsung. BHM sih kita nggak ada masalah. Kita akan tetap bayar. Karena kita udah tetapkan cas dalam sebulan berapa jam gitu kan. Iya. Yang jatuh juga dibayarkan. Oke. BHM Pak ya. Ya, BHM. Kalau untuk yang lamsam ini memang yang tentang kondisinya tidak bisa dikontrol. Ada yang tidak di bawah budget, tidak kebijakan, Ya, yang tidak daripada budget yang kita sekarang. ya. Biasanya kita membuat toleransi Pak ya. Dalam untuk dalam titik langsung untuk mental ya biasanya kita tetapkan batas atas dan Oke. batas atas ya pemakaian berapa jam Ya. di atas yang kita tentukan itu ada kelebihan kita akan namanya prorate Pak. Prorate. Oke, prorate. Prorate Ya. dia bisa mengcover yang kita keluarkan karena kelebihan dari jam operasi itu Pak. Baik. Oke, kalau gitu clear Pak. Karena memang situasi lapangan tuh juga ya kayak begitulah Pak. Nggak ada yang pernah menduga ada kondisi ideal ya Pak ya. Dunia sawit-sawitan atau dunia Betul. hubungan sawit Pak ya. Iya. Sekarang saat ini lagi rame-ramenya Pak. Traktor FT itu dimaksimalkan ya. Ke kebun. Mengeluarkan buah dari kebun. Karena memang kondisi pada hujan 2 tahun terakhir ini benar-benar sangat tinggi. Banyak curah hujan. Kebun benar-benar jadi tantangan. Ya. Ya, yang hanya mengeluarkan sawit sekarang ya traktor aja Pak. Traktor, kemudian mengeluarkan. Iya. Sekarang buah-buah kayak sawit itu kalau mengatakan hanya 4x4 yang sudah Ya. itu nggak bisa Pak. Benar. Masuk ke blok. Nah, sekali. Karena curah hujan Ya. tinggi, kemudian juga buah banyak restan di pokok atau di pohon gitu ya, atau sudah di tanah, namun nggak bisa diambil-ambil karena truk itu nggak mampu, walaupun itu sudah 4x4 gitu ya Pak ya, penggerak rodanya. Dan yang bisa melakukan itu memang traktor dan trackling ya Pak ya, unit alat Ya, trackling gitu. Tapi itu kan juga luar biasa itu kalau trackling sampai rolling jauh-jauh gitu ya Pak Zen ya, bisa dibayangkan. Iya. Sekarang ada namanya alatnya murha Pak. Apa Pak? Yang kamera. Ada alat namanya murha. Oh, Murha itu grabber. Dumper roller Pak. Jadi track dumper roller tapi dia bisa menyeberang Pak. Itu bawa buah. Terus disertakan di canggo kakak Pak. Pakai tracklingnya karet ya? Mereknya apa tadi Pak? Mohon maaf. Moroka. Ya. Kapasitas berapa ton? Para pemirsa kita tahu ada Oke. ini lebih Boleh Pak nanti di-share Pak fotonya Pak. Oke. Biar nanti saya posting di sini juga gitu ya Pak ya. Kapasitas berapa ton itu Pak? Ada variasi Pak, ada yang dari 2,5 ton, 5 ton, ada dengan 25 ton ada. Wah, gila. Besar sekali ya. Dan bisa ngedam ya Pak ya?
ngedam. Bisa ngedam ya. Oke. Boleh Pak, nanti kalau Bapak bisa, Bapak punya fotonya, bisa kita share di sini. Seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin ada pemirsa yang tertarik ya Pak ya. Itu bisa menghubungi Bapak nanti di kolom komen gitu kan Pak. Karena itu sebagai solusi untuk mengevakuasi buah medan yang berat ya Pak ya, tidak nanti dijangkau oleh dump truck lagi ya Pak ya, gitu. Memang benar traveling. Wah bener Pak, kalau udah musim curah hujan tinggi itu musuhnya. Ya kita nggak mau nyalain cuaca lah, inilah langkah langkah antisipatif yang ditawarkan oleh pihak Bapak PSM ya, Prima Sarana Mustika, untuk dapat mengevakuasi buah dengan menggunakan satu alat sewa berbentuk tracking menggunakan karet dan bisa kapasitas tinggi dari ya sampai 25 ton tadi, 5 ton hingga 25 ton ya Pak ya. Baik Pak Zen, ini saya rasa mohon maaf ya waktu durasi yang sudah kita sepakati sudah lewat gitu ya Pak Zen. Saya salam sama di belakang Bapak itu ada warna putih hitam si kucing tuh. Dari tadi deh ada di belakang Bapak ya, dan salam juga untuk keluarga Bapak ya, karena ini juga hari istirahat. Dari saya terima kasih, dan kapan-kapan kita nyambung lagi ya Pak Zen dengan tema yang lebih baik. Itu terima kasih Pak, nanti menjadi tema berikutnya di vlog berikutnya. Oke. Matur nuwun Pak Zen, terima kasih. Salam hormat untuk keluarga lagi. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mari Pak.